Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Nur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata pengurusan jenazah, yang mana video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas praktek pengalaman ibadah bidang 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun salah satu kewajiban bagi sekelompok masyarakat muslim untuk menyelenggarakan jenazah terhadap orang muslim yang meninggal dunia adalah kewajiban menyelenggarakan jenazah ini terdiri dari kewajiban memandikan, mengapani, mensolatkan, dan menguburkan. Dan kegiatan tersebut adalah hukumnya fardu kifayah. Adapun yang pertama yaitu penyelenggaraan jenazah. Yang pertama membimbing atau mentalkin seseorang yang menghadapi sakaratul maut untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah meninggal dunia, yang pertama dilakukan adalah menutup kelopak mata yang mesti terbuka, kemudian merapatkan dagu atau mulut diikat dengan kain ke kepala jika sulit untuk dirapatkan dengan tangan. Kemudian menyedekapkan kedua tangan, kemudian menutup seluruh tubuh dengan sehelai kain, kemudian meletakkan posisi mayat menghadap kiblat. Adapun dalam kedua pelaksanaannya menyiapkan peralatan dan bahan mengapani dan memandikan, yaitu yang pertama kain kapan, gunting, kapas, kapur barus, kayu cendana, sikat gigi, sisir, sabun mandi, air bersih, gayung cebok, ember, kain basahan, sarung tangan khusus, penyangga, kain penutup tubuh, handuk dan kain kering, kemudian kembang, minyak wangi khusus, jarum benang, dan kater. Adapun cara memotong kain kapan, yaitu ukuran panjang kain adalah sepanjang tubuh mayat ditambah masing-masing 1 jengkal dari ujung kaki dan 1 jengkal dari ujung kepala. Kemudian ukuran lebarnya yaitu 2 kali ukuran setengah badan ditambah 1 jengkal. Kemudian membuat 5 utas tali yang diambil dari sisi kanan kain kapan yang telah dipotong secara membunjur. Kemudian cara menyusun kain kapan, yang pertama letakkan 5 utas tali di posisi ujung kepala, bahu, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Kemudian meletakkan kain yang tadi kita sudah potong 3 helai, kemudian baju kurung, kemudian sorban, dan yang lainnya, dan menyiapkan 7 lembar kapas untuk 7 anggota yang memakai kapas. Kemudian adapun cara memandikannya, yang pertama niatnya nawaitul ghusla ala hajil mayyit fardhan lillahi ta'ala. Kemudian memandikan mayit seperti biasa, menyiramkan air ke seluruh tubuh mayit hingga merata, menggosokkan tubuh mayit dengan sabun terutama pada lekukan tubuh, kemudian menyiramkannya kembali hingga bersih. Kemudian membersihkan kebersihan kubul dan dubur mayit untuk menggunakan. Bila masih ada kotoran maka harus disiram kembali sampai bersih, dan ulangi menyiram seluruh tubuh mayit dengan air bersih. Kemudian kita mewudukannya dengan niat nawaitul wudu'a lismana'u lihajal mayyit fardhan lillahi ta'ala. Kemudian kita beralih ke mandi 9, yang mana pada umumnya mayit ini dimandikan dengan mandi 9, yang mana mandi 9 ini berarti mayit
disiram 9 kali dengan bacaan tertentu dan posisi mayat yang berbeda. Yaitu yang pertama, sebelah kanan dengan cara memiringkan badan ke sebelah kiri dan menyiramkan air dari bagian kepala sampai kaki sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah kiri dengan cara sebaliknya dari yang pertama, yaitu memiringkan ke sebelah kanan dan menyiramkan air dari bagian atas kepala menuju bagian kaki sebanyak 3 kali pula. Kemudian yang ketiga, bagian tengah dan cara mayat ditelengkangkan dan disiramkan air 3 kali pula dari kepala hingga ke kaki. Adapun dalam menyiramkan 3 kali ini, di bagian atas badan mayit dengan membaca Bismillahi ufronaka ya Allah, kemudian menyiramkan 3 kali di bagian kanan badan mayit dengan membaca Bismillahi ghufronaka ya Rahman, kemudian menyiramkan 3 kali di bagian kiri dengan membaca Bismillahi ghufronaka ya Rahim. Kemudian mengganti kain basahan dengan kain yang kering. Kemudian adapun tata cara mengapani mayat yang telah dimandikan dan dikeringkan tubuhnya dengan handuk, maka diletakkan di atas kain kapan yang telah disusun. Kemudian membungkus mayit dengan kain kapan dengan mendahulukan sebelah kanan dan ditutup sebelah kiri, dan diikat dengan ujung kepala, dada, pinggang, lutut, dan ujung kaki. Semua simpul ikatan berada di sebelah mayit. Kemudian adapun tata cara sholat jenazah dan bacaannya. Yang pertama, mayat yang disolatkan harus sudah dimandikan dan dikafani. Kemudian mayit diletakkan di hadapan orang yang sholatkan, kecuali sholat gaib. Kemudian menyolatkan mayit dilakukan dengan keadaan berdiri dengan 4 kali takbir, tidak ada bilangan rakaat dan tidak ada ruku, sujud dan yang lainnya. Kemudian mayat yang sudah dikafani dan akan disolatkan, posisi kepala mayit diletakkan di sebelah kanan imam membunjur utara selatan, yang menyembahyangkannya berdiri menghadap kiblat bagi imam atau orang yang menyembahyangkan secara sendirian berdiri di arah sejajar bahu bagi mayat laki-laki dan di arah sejajar pinggang bagi mayit perempuan. Adapun tata cara sholat jenazah dan bacaannya, yang pertama, berniat ketika takbiratul ihram. Kalau sekiranya niat itu diucapkan, maka bunyinya demikian: usalli ala hajjal mayyit arba takbiratin fardhu kifayah ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kemudian sesudah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian sesudah takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian sesudah takbir ketiga membaca doa untuk mayit, yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian setelah takbir keempat membaca doa sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu wafir lana walahu. Kemudian memberikan salam ke kanan dan kiri dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang terakhir yaitu cara menguburkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menguburkan jenazah. Yang pertama, bila tanah kuburan basah dibuatkan peti, sedangkan tanah yang kering dibuatkan liang lahat. Kemudian pada saat memasukkan mayit ke liang kubur dianjurkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian posisi mayat di dalam
liang lahat atau peti miring, bagian bahu kanan di bawah, dan dihadapkan kiblat di dalam liang. Untuk sekadar mengganjal atau menahan badan mayat, dipergunakan tanah yang sebesar kepalan tangan diletakkan di bagian pinggang. Kemudian penimbunan lubang kubur dengan tanah harus sampai tertutup rapat dan rapi serta dipasang nisan sebagai tanda pengenal. Kemudian setelah selesai penguburan dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada yang diawali dengan khutbah kubur atau talqin. Catatan, jika mayit dikuburkan di tanah rawa, berair atau di laut, maka mayit langsung dimasukkan ke dalam air setelah diberi benda pemberat agar mayit tidak muncul ke permukaan di kemudian hari. Kemudian, jika pada suatu kecelakaan ditemukan hanya sebagian anggota tubuh mayit, maka yang dimandikan, dikafani dan disolatkan serta dikuburkan adalah hanya anggota tubuh mayit. Maka itulah tadi bagaimana tata cara pengurusan mayit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.